buncit bertahun-tahun tidak kempes, padahal sudah diet ketat dan minum obat, ternyata ada satu minuman sederhana dari dapur Anda yang bisa ratakan perut dalam 10 hari tanpa olahraga berat. Sebelum lanjut, tulis di komentar dari kota mana Anda dan berapa usia Anda sekarang. Like video ini dan subscribe agar kita bisa saling dukung dalam perjalanan sehat di usia emas. Minggu lalu saya bertemu dengan Ibu Ratna dari Yogyakarta, usianya 64 tahun, wajahnya terlihat sedih saat masuk ke ruang praktek saya. Dia membawa tas berisi berbagai obat diet yang pernah dicobanya, ada yang herbar, ada yang dari dokter, bahkan ada yang beli online dengan harga mahal. Semuanya tidak berhasil mengecilkan perutnya yang sudah buncit selama 8 tahun terakhir. "Dok, saya malu sekali," katanya sambil memegang perutnya. "Cucu saya yang masih kecil sering tanya, kenapa perut nenek besar sekali? Apa nenek hamil?" Saya tidak tahu harus jawab apa. Matanya mulai berkaca-kaca. Padahal saya sudah tidak makan nasi putih sejak 3 tahun lalu. Gorengan sudah saya hindari. Bahkan saya cuma makan 2 kali sehari. Tapi lihat dok, perut saya masih saja besar. Lingkarnya 95 cm. Baju yang dulu muat, sekarang semua sesak di bagian perut. Saya harus beli baju baru ukuran jumbo yang membuat saya sedih. Ibu Ratna bukan satu-satunya. Setiap hari saya bertemu minimal 5 pasien dengan keluhan yang sama. Mereka sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Penelitian terbaru menunjukkan fakta mengejutkan, ternyata 7 dari 10 lansia di Indonesia mengalami obesitas sentral alias perut buncit, dan yang lebih mengkhawatirkan, 80 dari mereka tidak tahu cara yang benar untuk mengatasinya. Mereka terus mencoba diet ekstrim yang justru merusak metabolisme tubuh. Tapi tunggu dulu, jangan putus asa dulu. Saya punya kabar baik yang akan membuat Anda kembali semangat. Ada seorang bapak namanya Pak Sutrisno dari Bandung, usia 67 tahun, pensiunan guru. Dia datang ke saya 3 bulan lalu dengan lingkar perut 150 cm. Bayangkan, sudah masuk kategori obesitas berat. Tekanan darahnya tinggi, gula darah juga naik. Dokter sebelumnya menyarankan operasi sedot lemak, tapi Pak Sutrisno takut dan tidak punya biaya sebesar itu. Saya berikan dia resep minuman sederhana hanya dari 2 bahan yang ada di dapur. Tidak perlu beli suplemen mahal, tidak perlu alat olahraga. Cukup minum 1 gelas setiap pagi sebelum sarapan. Awalnya, Pak Sutrisno ragu. "Masa iya dok, cuma minum ini bisa kurus?" Tanyanya skeptis. Saya bilang, "Coba dulu 2 minggu. Kalau tidak ada hasil, boleh berhenti." 2 minggu kemudian, Pak Sutrisno datang lagi dengan wajah sumringah. "Dok, celana saya mulai longgar. Saya timbang turun 3 kg. Yang paling saya rasakan, perut tidak kembung lagi, bab lancar setiap pagi." Saya suruh dia lanjutkan sebulan kemudian. Lingkar perutnya berkurang 8 cm. 2 bulan kemudian sudah berkurang 15 cm. Sekarang lingkar perutnya 90 cm. Masih perlu turun lagi, tapi sudah jauh lebih baik. "Saya seperti dapat kehidupan baru, dok. Bisa main dengan cucu tanpa ngos-ngosan," katanya dengan mata berbinar. Sebelum saya bongkar rahasianya, perkenalkan dulu, saya Dr. Rahmat dari channel Lansia, Sehat Bahagia. Saya sudah 12 tahun jadi dokter, tapi 5 tahun terakhir saya fokus menangani masalah kesehatan lansia. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali lansia yang menderita karena tidak tahu cara yang benar untuk hidup sehat. Mereka menghabiskan uang jutaan untuk obat dan suplemen yang tidak perlu, padahal solusinya sederhana dan murah. Filosofi saya dalam mengobati itu simpel. Saya percaya, tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan kita kasih nutrisi yang tepat dan hilangkan hal-hal yang merusaknya. Saya tidak suka memberikan obat kimia kalau masih bisa diatasi dengan cara alami. Dan yang paling penting, solusi harus mudah dilakukan, karena kalau susah pasti tidak akan bertahan lama. Betul tidak? Hari ini kita akan bahas tuntas tentang minuman ajaib yang sudah membantu ribuan lansia ratakan perut buncit mereka. Saya akan jelaskan detail apa saja bahannya, kenapa kombinasi ini begitu efektif, bagaimana cara membuatnya yang benar, dan kapan waktu terbaik untuk meminumnya. Yang lebih penting lagi, saya akan jelaskan secara ilmiah kenapa minuman ini bekerja dengan sangat baik khusus untuk lansia. Di akhir video nanti, ada bonus 5 tips rahasia yang akan mempercepat hasil hingga 2 kali lipat. Jadi, pastikan Anda tonton sampai selesai ya, jangan di-skip atau dipercepat, karena setiap detik informasi dalam video ini penting untuk kesuksesan Anda. Sebelum kita masuk ke resepnya, saya mau Anda paham dulu akar masalahnya. Kenapa sih perut buncit sangat susah hilang di usia lanjut? Bahkan sudah diet ketan pun tetap tidak kempes.
Begini penjelasan sederhananya. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh kita melambat drastis. Penelitian menunjukkan setiap 10 tahun setelah usia 30, metabolisme turun 5-10%. Artinya, di usia 60 tahun, metabolisme Anda sudah 30 lebih lambat dibanding waktu muda. Saya kasih analogi yang gampang dipahami. Metabolisme itu seperti api yang membakar kayu bakar dalam tubuh kita. Kayu bakarnya adalah makanan yang kita makan. Waktu muda, api metabolisme kita besar, seperti api unggun. Makanan apapun yang masuk langsung terbakar habis jadi energi. Tapi di usia lanjut, api metabolisme sudah mengecil jadi seperti api lilin. Makanan yang sama, yang dulu cepat terbakar, sekarang menumpuk jadi abu-abu. Inilah yang kita sebut lemak. Dan tahukah Anda, di mana lemak paling suka berkumpul? Ya, di perut. Masalahnya tidak berhenti di situ. Ada faktor lain yang bikin situasi makin rumit. Namanya hormon kortisol atau hormon stres. Di usia lanjut, produksi kortisol cenderung meningkat. Kenapa? Karena banyak pikiran. Mikirin kesehatan, mikirin anak cucu, mikirin masa depan. Kortisol yang tinggi ini punya efek buruk. Dia memerintahkan tubuh untuk menyimpan lemak sebanyak-banyaknya di area perut. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh dari zaman purba. Tubuh pikir kita dalam bahaya, jadi simpan cadangan energi di perut. Untuk masa sulit, ditambah lagi dengan menurunnya hormon pertumbuhan dan testosteron pada pria atau estrogen pada wanita. Hormon-hormon ini penting untuk mempertahankan massa otot. Ketika hormon ini turun, Otot menyusut, metabolisme makin lambat. Yang lebih parah, insulin resistensi atau resistensi insulin juga meningkat di usia lanjut. Artinya, gula darah susah masuk ke sel untuk dibakar, jadi energi. Akhirnya gula ini diubah jadi lemak dan disimpan di perut. Makanya banyak lansia yang perutnya buncit padahal tidak makan banyak. Sekarang kita bicara tentang jenis lemak di perut. Ini penting Anda pahami. Ada 2 jenis lemak perut yang berbeda karakteristiknya. Pertama, lemak subkutan. Ini lemak yang ada tepat di bawah kulit. Lemak yang bisa Anda cubit dengan jari. Lemak ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Hanya mengganggu penampilan saja, tapi tetap harus dikurangi karena bisa menekan organ dalam kalau terlalu banyak. Yang kedua dan paling berbahaya adalah lemak visceral. Lemak ini tidak bisa dicubit karena letaknya di dalam rongga perut. Dia membungkus organ-organ vital seperti hati, pankreas, ginjal, dan usus. Bayangkan, organ-organ penting Anda dibungkus dengan lapisan lemak tebal. Lemak visceral ini aktif melepaskan zat-zat berbahaya langsung ke organ vital. Dia melepaskan sitokin yang memicu peradangan, melepaskan asam lemak bebas yang merusak liver, dan mengganggu produksi insulin. Inilah kenapa orang dengan perut buncit beresiko tinggi kena diabetes, jantung, stroke, bahkan kanker. Untuk melawan kedua jenis lemak ini, kita tidak bisa pakai cara biasa. Diet ketat saja tidak cukup. Olahraga berat kebanyakan lansia sudah tidak kuat, lututnya sakit, nafasnya sesak. Obat-obatan efek sampingnya berbahaya untuk ginjal dan liver yang sudah menua. Kita butuh cara yang aman tapi efektif. Kita butuh sesuatu yang bisa meningkatkan metabolisme tanpa membebani jantung. Kita butuh sesuatu yang bisa membakar lemak visceral dari dalam. Dan kita butuh sesuatu yang bisa mencegah pembentukan lemak baru. Setelah bertahun-tahun meneliti dan mencoba berbagai metode, saya menemukan kombinasi sempurna 2 bahan sederhana yang kalau digabungkan bisa melakukan semua yang kita butuhkan tadi. Bahan pertama bisa meningkatkan metabolisme hingga 20%. Bahan kedua bisa memecah lemak jadi energi dan mencegah penyerapan lemak baru. Kombinasi keduanya sudah terbukti secara ilmiah dan sudah membantu ribuan pasien saya. Pak Sutrisno yang saya ceritakan tadi hanya salah satu dari sekian banyak sukses story. Sekarang saya akan bongkar rahasia minuman ajaib ini. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu tentang Ibu Endang dari Solo. Usia 66 tahun, punya 4 cucu yang aktif. Dia datang ke saya dengan keluhan tidak bisa main dengan cucunya. Dok, saya malu. Cucu-cucu minta saya temani main ke taman, tapi saya tidak bisa jongkok, tidak bisa lari-lari kecil. Perut saya terlalu besar. Lingkar perutnya waktu itu 98 cm. Saya kasih resep minuman yang akan saya share ke Anda sekarang. 3 minggu kemudian dia kirim foto sedang main ayunan dengan cucunya. Dok, saya bisa jongkok lagi. Perut saya sudah kempes 6 cm. Pesan WA-nya penuh emoji bahagia. Sekarang saya bongkar rahasia minuman yang sudah ditunggu-tunggu. Dengarkan baik-baik ya, karena ini adalah kunci kesuksesan Anda. Minuman ajaib ini hanya terdiri dari 2 bahan utama yang sangat mudah didapat.
Bahan pertama adalah jahe merah, dan bahan kedua adalah jeruk nipis. Ya, hanya itu saja. Sederhana sekali kan? Tapi jangan remehkan kesederhanaan ini. Kombinasi kedua bahan ini menciptakan sinergi yang luar biasa dahsyat untuk meluluhkan lemah perut. Sekarang saya ajari cara membuat minumannya dengan benar. Perhatikan baik-baik ya, karena cara pembuatan yang salah bisa mengurangi khasiatnya. Siapkan bahan-bahannya dulu. 1 ruas jahe merah segar ukuran 3-5 cm atau sekitar 20 gram. Pilih jahe merah yang masih segar, kulitnya mulus, tidak keriput. Kalau tidak ada jahe merah segar, bisa pakai 1 sendok makan jahe merah bubuk, tapi segar lebih baik karena kandungan gingeralnya lebih tinggi. Siapkan juga 1 buah jeruk nipis ukuran sedang. Pilih yang kulitnya hijau mengkilap, itu tandanya masih segar dan vitamin C-nya masih tinggi. Siapkan 250 ml air setara dengan 1 gelas sedang. Ini penting, airnya harus hangat, bukan panas mendidih. Suhu idealnya 70-80 derajat Celcius. Kenapa tidak boleh mendidih? Karena air mendidih akan merusak vitamin C dan enzim aktif dalam jahe. Ibaratnya seperti memasak sayur, kalau terlalu panas, vitaminnya hilang. Kalau mau tambah rasa, siapkan 1 sendok teh nadu murni. Tapi ini opsional ya, tidak wajib. Madu bisa membantu untuk yang punya masalah lambung karena melapisi dinding lambung. Cara membuatnya begini. Pertama, cuci bersih jahe merah dengan air mengalir. Gosok kulitnya pakai sikat atau ulekan untuk hilangkan kotoran. Tidak perlu dikupas karena di kulit jahe banyak kandungan bermanfaat. Kedua, geprek jahe dengan pisau atau ulekan. Jangan terlalu hancur, cukup geprek agar sarinya keluar atau bisa juga diparut kasar. Ketiga, masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalam gelas. Tuang air hangat, aduk perlahan, diamkan selama 7-5 menit. Anda akan lihat airnya berubah jadi kekuningan. Itu tandanya sari jahe sudah keluar. Langkah keempat, sambil menunggu, belah jeruk nipis jadi 2, peras langsung ke dalam gelas berisi air jahe. Jangan peras jeruk nipis dulu baru dicampur ya, harus langsung ke air jahe yang masih hangat. Kenapa? Agar vitamin C-nya langsung tercampur dan tidak teroksidasi kena udara. Kelima, aduk rata dengan sendok. Kalau suka manis, tambahkan madu. Sekarang aduk lagi sampai madu larut sempurna. Minuman siap diminum. Waktu terbaik minum adalah pagi hari 30 menit sebelum sarapan. Kenapa harus perut kosong? Agar penyerapannya maksimal. Kalau minum setelah makan akan tercampur dengan makanan dan efeknya berkurang. Minum selagi hangat, jangan tunggu dingin. Suhu hangat membantu penyerapan dan langsung mengaktifkan metabolisme. Minum dengan perlahan, nikmati rasanya, jangan langsung teguk habis. Biarkan cairan ini membasahi kerongkongan dan menghangatkan perut. Supaya hasilnya maksimal dan lebih cepat, saya kasih 5 tips rahasia yang jarang orang tahu. Tips pertama, makan dengan porsi kecil tapi sering. Daripada 3 kali makan porsi besar, lebih baik 5-6 kali makan porsi kecil. Kenapa? Karena ini membuat metabolisme tetap aktif sepanjang hari. Ibaratnya, api metabolisme terus dijaga agar tidak padam. Setiap kali makan, tubuh membakar kalori untuk mencerna. Jadi makan sering dengan porsi kecil membuat pembakaran kalori terus berlangsung. Tapi ingat, porsi kecil ya, bukan makan banyak 6 kali sehari. Tips kedua, jalan santai 15 menit setelah makan. Tidak perlu jalan cepat, cukup jalan santai keliling kompleks atau dalam rumah. Gerakan ringan ini membantu pencernaan dan mencegah gula darah melonjak. Penelitian menunjukkan jalan 15 menit setelah makan bisa menurunkan gula darah hingga 30%. Gula darah yang stabil artinya tidak ada yang disimpan jadi lemak. Plus jalan santai tidak membebani lutut seperti jogging. Tips ketiga yang sangat penting, tapi sering diabaikan. Tidur cukup 7-8 jam setiap malam. Kurang tidur meningkatkan hormon grelin yang bikin lapar terus. Sebaliknya, hormon leptin yang bikin kenyang jadi turun. Akibatnya Anda jadi pengen ngemil terus, terutama yang manis-manis. Tidur cukup juga menurunkan kortisol. Ingat, kortisol tinggi bikin lemak menumpuk di perut. Jadi, tidur yang cukup itu seperti diet gratis tanpa harus menahan lapar. Tips keempat, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Tahukah Anda, dehidrasi ringan saja bisa memperlambat metabolisme hingga 30%. Bayangkan api metabolisme yang sudah kecil tambah kecil lagi karena kurang air. Air juga penting untuk proses lipolisis, yaitu pemecahan lemak. Tanpa air yang cukup, lemak tidak bisa dipecah dengan baik. Plus kadang tubuh salah mengira haus sebagai lapar. Jadi minum air yang cukup bisa mengurangi ngemil tidak perlu. Tips kelima, kurangi garam dan gula drastis. Garam membuat tubuh menahan air. Akibatnya perut kembung dan berat badan naik. 1 sendok teh garam bisa menahan hingga 1 liter air dalam tubuh. Sedangkan gula, ini musuh utama perut.
Gula yang tidak terpakai langsung diubah jadi lemak dan disimpan di perut. Ganti garam dengan rempah-rempah untuk rasa. Ganti gula dengan buah-buahan untuk rasa manis alami. Saya mau bilang sesuatu yang sangat penting untuk Anda yang mungkin sudah putus asa. Dengarkan baik-baik ya. Usia hanyalah angka. Di usia berapapun tubuh Anda masih punya kemampuan luar biasa untuk pulih dan membaik. Sel-sel tubuh terus beregenerasi. Metabolisme bisa ditingkatkan kembali. Lemak yang sudah menumpuk bertahun-tahun bisa diluluhkan. Yang dibutuhkan hanya konsistensi dan kesabaran. Jangan biarkan usia jadi alasan untuk menyerah. Saya punya pasien usia 75 tahun yang berhasil mengecilkan perut buncitnya. Kalau dia bisa, Anda juga pasti bisa. Perut buncit yang sudah menemani Anda bertahun-tahun memang tidak akan hilang dalam semalam, tapi dengan cara yang tepat dan konsisten, pasti bisa kempes. Tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Mulai dari 1 gelas minuman jahe jeruk nipis setiap pagi. Itu saja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, tambah dengan tips-tips yang saya berikan. Saya paham betul perjuangan Anda, frustrasi karena sudah coba berbagai cara tapi gagal, sedih karena tidak bisa beraktivitas normal, malu dengan penampilan, khawatir dengan kesehatan. Semua perasaan itu valid dan normal. Tapi sekarang saatnya bangkit. Anda sudah dapat ilmu yang tepat. Anda sudah tahu caranya. Tinggal action saja. Dalam 10 hari, Anda akan mulai lihat perubahannya. Perut mulai kempes, badan lebih ringan, energi meningkat. Dalam 30 hari, orang lain akan mulai berkomentar, "Kok kelihatan lebih langsing ya?" Dalam 3 bulan, Anda akan jadi orang baru dengan perut rata dan kesehatan optimal. Ingat cerita Pak Agus dari Surabaya yang saya share di awal. Dia sekarang sudah jadi inspirasi untuk teman-teman sekompleknya. Setiap pagi ada 10 orang yang ikut minum jahe jeruk nipis bersamanya. Mereka buat grup WA perut rata usia emas untuk saling support. Ini yang saya suka. Kesehatan itu menular. Ketika Anda sehat dan bahagia, orang di sekitar ikut terinspirasi. Anda tidak cuma mengubah hidup sendiri, tapi juga orang lain. Kalau video ini bermanfaat, saya minta tolong sebentar saja klik tombol like di bawah video ini. Dengan like Anda, YouTube akan merekomendasikan video ini ke lebih banyak lansia yang membutuhkan. Bayangkan berapa banyak orang yang bisa terbantu. Share video ini ke grup WA keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau media sosial Anda. Satu share dari Anda bisa mengubah hidup seseorang. Subscribe channel ini dan pencet loncengnya. Setiap hari saya upload tips kesehatan praktis untuk lansia. Besok saya akan bahas cara mengatasi nyeri lutut tanpa operasi dengan bahan alami. Pasti bermanfaat untuk Anda atau keluarga. Sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan sekali lagi, kesehatan adalah investasi terbaik di usia emas. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Perut kempes bukan mimpi yang mustahil. Dengan minuman jahe jeruk nipis setiap pagi, ditambah tips-tips yang saya berikan, Anda pasti bisa mendapatkan perut rata yang sudah lama Anda impikan. Mulai besok pagi ya, jangan ditunda lagi. Semakin cepat mulai, semakin cepat Anda menikmati hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Anda luar biasa. Tidak banyak orang yang mau belajar dan berusaha untuk kesehatannya. Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang peduli dengan kesehatan diri sendiri. Saya bangga dengan Anda. Tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap optimis. Perut rata di usia emas bukan lagi mimpi, tapi tinggal menunggu waktu saja. Saya, Dr. Rahmat pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda segera mendapatkan perut rata yang Anda impikan. Semoga kesehatan Anda semakin membaik. Semoga Anda bisa menikmati usia emas dengan tubuh yang sehat, ringan, dan energik. Salam sehat, salam bahagia, dan salam perut rata untuk Anda semua.